Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi kita bruk-brak lagi kita bruk-brak. Masih di edisi di rumah aja gara-gara corona. Mudah-mudahan banyak hikmah di balik wabah ini. Apalagi sekarang sudah memasuki bulan Ramadan. Hanya sekedar bruk-brak dan berbagi cerita saja. Sudah hampir banyak waktu saya habiskan di sosial media sambil berpikir ya mudah-mudahan ada rezekinya di sana. Tapi apa daya, ternyata di sosial media itu sepertinya keluh kesah gara-gara si corona itu banyak, sangat banyak. Sama sih, saya pun mengeluh karena makanan pokok sudah hampir habis, keuangan sudah menipis. Ya apa daya. Tapi ada pihak yang selalu pengen eksis, padahal hanya menimbulkan ekses saja di sosial media. Jadi logikanya kita itu seperti ada di krisis ekonomi, krisis kepercayaan, dan krisis politik. Ya terus iki piye? Enak zamanku toh. Jadi ingat perbincangan mengenai krisis ini bareng Dr. Andes Eterusanto, guru saya yang sekaligus pembimbing orang tua, rekan kerja, dan lain-lain pokoknya. Pas kayak gini tuh ada potensi budaya politik lokal seperti halnya budaya politik Sunda, karena saya orang Sunda, yang dipandang sudah pantas menjadi alternatif sekarang. Karena salah satu konsep budaya politik di Sunda itu Nyakrawati ngebahu denda kalawan adil parama arta. Memegang kekuasaan itu adalah memikul tanggung jawab dengan menciptakan keadilan yang merata. Dengan pelaksanaan empuk jukung sauyunan. Budaya politik Sunda yang diperlukan sekarang itu yang pertama dalam hal kepemimpinan dan pemerintahan. Seorang pemimpin Ki Sunda harus bijaksana dan adil, konsisten dalam memegang aturan, merakyat, sederhana, luas wawasannya, mampu berkomunikasi dan berani menyampaikan kebenaran. Pemimpin Sunda itu ada yang namanya lurah. Lurah itu L landung kandungan lahir aisan, ulah lancalinci, R ramah tamah, A asih asah asuh, H-na hade tata, hade basa, hade gek, hade tok, tur handap asor. Kemudian sikap politik Ki Sunda era sekarang itu dalam peningkatan ekonomi dan kesejahteraan. Untuk mensejahterakan rakyatnya berpedoman kepada prinsip penghematan atau efisiensi, swadaya, dan tak bangga mampu membangun hasil meminjam. Diarahkan untuk kesejahteraan bersama, anti kolusi, korupsi, dan nepotisme, serta mewujudkan ketenangan, keamanan, dan kenyamanan. Sering kita dengar dalam hal kesejahteraan budaya Sunda tentang kata subur, makmur, gemah, ripah, lok jinawi. Subur itu S saeutik mahi loba nyesa. Ulah adean kukuda berem. B bengkung ngaryung bongkok ngaronyok. Ulah ngaliarkeun tales ateul.
R. Repeh rapih kertara harja subur. Terus sikap politik di Sunda yang perlu sekarang itu dalam hal ilmu pengetahuan dan teknologi. Budaya politik di Sunda dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi itu diselaraskan dengan cara bertahap, mempertimbangkan baik atau buruknya, meningkatkan kecerdasan dan keterampilan, kemudian kreatif dan inovatif, mengikuti perkembangan dan situasi, serta diarahkan untuk kemajuan dan kemakmuran bangsa Indonesia. Terus sikap politik di Sunda dalam hal sosial budaya. Dalam hubungan sosial budaya, kudu hormat ka guru, patuh pada peraturan pemerintah, junjung nama baik orang tua, dengan senantiasa saling tolong menolong, menjunjung tinggi tradisi budaya, berbanyak ramah tamah, berpikiran positif, bertingkah laku sopan. Seperti itu. Dalam aspek sosial budaya, sering di Sunda itu mendengar genah tur tumanina. Ari genah teh G. Guru ratu wong atua karo. E. Entong poho kana purwadaksi. N. Nulung kanu butuh, nalang kanu susah, nganter kanu keung. Kemudian GEN. A. Akal budi lantaran ti pada jalma, adat talari ti karuhun. H. Terakhir, HD tata, HD basa, HD gek, HD tek. Namun kebaikan yang tadi, budaya-budaya politik Sunda yang tadi, bukan berarti ini tidak memiliki kendala. Yang saya ingat dari perbincangan dulu tentang kelemahan budaya politik Sunda, budaya politik Sunda itu lebih bersifat defensif, tidak agresif. Jadi karena ada budaya ulah agel supayung butut, membuat budaya politik Sunda ini tidak bertujuan untuk dapat dipamerkan dalam wacana tingkat nasional. Kemudian budaya politik di Sunda itu terlalu realistis. Meskipun ada prinsip hade kubasa, goreng kubasa. Namun jangan berani berbicara tanpa realita. Ulah sok ngalobakeun catur tanpa bukur. Dalam hal birokrasi ada keteraturan yang prosedural. Namun hal ini menjadi kelemahan tatkala sampai pada tingkat menentukan, apalagi jika situasinya menginginkan perubahan cepat, ini akan terbentur kepada konsep Sunda tak moal ngaluhuran sirah. Nah, maka di samping kendala-kendala itu, untuk mengatasi masalah budaya politik Sunda yang defensif, realistis, dan keterbatasan birokrasi, tinggal kita pikirkan solusi-solusinya seperti apa sebagai di Sunda di era reformasi ini. Nah, untuk mengatasi masalah politik di Sunda, ada sebuah konsep budaya politik Sunda dari Ki Sapengi di Paguyuban Pasundan. Geus waktuna Ki Sunda kudu bisa ngajega, ngajogo, malah sing bisa ngajago. Sangkan bisa ngajaga karena tatanan budayana jeung bangsana. Nah, mudah-mudahan ke depan ada nonoman Sunda, ada pemuda Sunda, ada pemimpin Sunda anu cager, bager, bener, pinter, singer, sigar, sangker, tur jalinger.
yang pada gilirannya dapat membangun Ki Sunda anu asali insani tur islami serta luhung ilmuna pengkuh imana tur jembar budayana anu dina akhirna ngawujud urang Sunda nu nyantri nyunda nyantika nyandika tur nyapala. Eta Bapak, terima kasih. Ini hanya sebuah wacana yang pernah dulu diperbincangkan, kemudian coba saya tulis kembali. Mohon maaf jika banyak kata-kata yang salah, ucapan-ucapan yang membuat tersinggung rekan-rekan. Namun meskipun ini hanya sebuah wacana yang sederhana, yang sangat disadari jauh dari kata sempurna, mohon maaf saya sampaikan sekali lagi, ini hanya bahan pemikiran saya, bahan renungan saya dengan kita semua. Akhir kata, sejak Agung Paralun ka para sepuh, Neda Amit Widi ka para ahli, bukan merasa diri ieu aing uyah kidul anu adiguna nu agul ku payung butut. Namun entah kenapa sekarang saya sedang merindukan kepemimpinan Prabu Siliwangi, Raden Kian Santang, Ki Jalak Harupat, atau Kangjeng Wiranata Kusuma, juga Raden Dewi Sartika kembali kepada generasi emas Ki Sunda di era reformasi saat ini. Semoga nanti saya bisa menceritakan kepemimpinan Prabu Siliwangi, Raden Kian Santang dibarengi dengan yang sudah mengerti tentunya.